Halo, selamat siang kakak-kakak semua. Ya enggak. Mau apa nih? Coba saya cek di grup kelas 6. Oke, kita tunggu 5 menit lagi ya kakak-kakak ya, biar agak lumayan pesertanya. Kita mulai pukul 1.35.
Oke, kakak-kakak semua kita mulai ya. Apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar nggak kak suaranya? Oke Ada. kak. Nah, sebelum kita mulai, saya meminta bantuan satu orang untuk memimpin doa sebelum kita mulai sesi Sinkronus 1.6. Siapa nih yang ingin memimpin doa di awal dulu? Silakan. Kak Abdul Rajab kayaknya sudah open kamera. Silakan kak. Oke, terima kasih Kak Johan. Baiklah teman-teman sekalian, kakak-kakak sekalian, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Kak Abdul Rajab. Teman-teman, kakak-kakak semua, kita sudah di sesi terakhir di modul 1, yaitu modul 1.6 perencanaan pembelajaran PJOK. Jadi kita sudah melalui hampir 40% ya tahap dari daring ini. Jadi sebentar lagi di tanggal 8 nanti kita akan bertemu secara luring. Sekarang sudah tanggal 25, sekitar 2 minggu lagi. Nah, di modul 1.6 ini teman-teman semua kita akan coba mengulas kembali bagaimana backward design seperti yang saya jelaskan di 1.5 kemarin terkait kurikulum, pengembangan kurikulum VJOK. Saya share screen dulu. Oke, kita mulai kakak-kakak semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Nah, ini modul terakhir dari modul 1 kakak-kakak, modul 1.6. Bagaimana kita akan belajar bersama-sama terkait pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Ini kesepakatan bersama kita yang harus terus diingatkan nanti jika kakak-kakak menjadi fasilitator diseminasi. Nah, tujuan kita apa sih di modul 1.6 ini? Capaian umum modul ini kakak-kakak, guru mampu memahami pembelajaran PJOK sesuai standar kurikulum Merdeka. Kemarin kita sudah bahas ya kurikulum Merdeka terkait perubahan capaian pembelajaran yang baru. Ada terampil bergerak, belajar melalui gerak, bergaya hidup aktif, dan memilih hidup yang menyehatkan. Untuk elemen dari capaian pembelajaran PJOK tahun 2024. Capaian khusus modul, guru mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK. Nah, harapan kita setelah selesai sesi ini, kita semua sudah bisa menyusun RPP ya kalau bahasanya yang dulu atau modul ajar atau perencanaan pembelajaran PJOK sesuai dengan konsep backward design dan sesuai dengan standar dari kurikulum Merdeka. Agenda kita sesi ini yang pertama hanya 2 agenda kakak-kakak. Bagaimana langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan backward design, analisis kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan backward design. Sebelum saya lanjut, ada yang masih ingat nggak konsep backward design ini? Apa dulu dia? Dimulai dari mana dulu nih untuk konsep backward design? Ada yang masih ingat? Kak Sri kayaknya nih. Silakan Kak Sri. Sudah open mic. Yang ada nih, Kak Indriani, ya Kak Indriani. Silakan Kak. Baik, izin Kak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Backward design yang pertama adalah identifikasi.
yaitu dengan mengidentifikasi hasil yang diinginkan, terus dilanjutkan dengan menentukan bukti atau assessment, dan selanjutnya adalah merencanakan tahapan kegiatan pembelajaran. Itu Kak yang saya ketahui Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Indriani. Jadi sudah tepat di sana oleh Kak Indriani, konsep dari backward design itu sendiri, kita harus menentukan atau mengidentifikasi dulu apa sih capaian atau tujuan dari pembelajaran yang akan kita capai nanti. Jadi itu yang ditentukan dulu, bukan seperti yang saya tekankan kemarin, bukan kita menyuruh anak melakukan aktivitas terlebih dahulu, misalkan langsung bermain sepak bola, langsung bermain kasti, misalnya bukan itu. Jadi kita tentukan tujuan itu, capaian atau tujuannya, baru diturunkan bagaimana kita mengakses, bagaimana aktivitas, sampai dengan bagaimana kita mencapai dari tujuan pembelajaran tersebut. Jadi bukan aktivitasnya duluan ya, kalau backward design itu, tapi kita tentukan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajarannya dulu. Itu konsep sederhana dari backward design. Nah, dalam sesi sinkronos kali ini kakak-kakak, kita fokus di yang di kotak merah, kuatkan pemahaman. Fasilitator memandu peserta untuk berdiskusi, menelaah dan menganalisis RPP atau modul ajar yang dimiliki ataupun yang baru disusun. Diawali dengan meminta peserta menjawab pertanyaan pemandu dan refleksi. Nah ini menjawab 3 pertanyaan kunci, melakukan diskusi kelompok untuk menelaah dan menganalisis RPP yang diunggah ke LMS, melakukan penguatan pemahaman berdasarkan hasil telaah dan analisis RPP atau modul ajar. Saya cek semalam di LMS masih hanya beberapa yang sudah mengirim RPP, namun tidak masalah, nanti bisa dikirim ulang kakak-kakak. Sekarang karena akan ada diskusi kelompok, kakak-kakak persiapkan saja RPP yang sudah ada atau modul ajar kakak-kakak yang sudah ada. Kalau itu pasti punya semua ya. Jadi itu yang kita akan coba analisis dan disesuaikan dengan konsep backward design atau standar dari kurikulum Merdeka itu sendiri. Dipersiapkan Kak ya filenya nanti. Akan ada analisis dan diskusi terkait RPP kakak-kakak nanti. Nah, saat saya mengajar, banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran. Ini sudah disebut Kak Indriani. Apa poin pertamanya? Silakan. Kolom pertama, apa pertimbangan secara umumnya? Silakan Kak Heru. Belum terdengar suaranya. Iya, Pak. Apa yang kolom Tadi pertama nih? disampaikan identifikasi ya. Identifikasi kebutuhan pembelajaran, identifikasi kali. Terus merancang penilaian, merencanakan aktivitas pembelajaran baru. Oke, saya tulis ya, identifikasi kebutuhan atau tujuan. Di sini ya, capaian atau tujuan ya. Iya. Capaian atau tujuan pembelajaran. Merancang asesmen ya. Merancang asesmen ya. Asesmen. Ketiga, merencanakan aktivitas pembelajaran. Merencanakan aktivitas pembelajaran. Oke Kak, kita lihat. Nah, ini sudah ditulis sama kakak-kakak. Saya yang bantu menulis ya, ini pendapat dari kakak-kakak semua. Jadi saat kita akan mengajar, banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utamanya saja nih, yaitu mengidentifikasi kebutuhan atau capaian atau tujuan pembelajarannya, merancang asesmen, dan merencanakan aktivitas pembelajaran. Nah, itu poinnya kakak-kakak ya, yang 3 yang sudah disampaikan Kak Heru dan Kak Indriani tadi, dan yang saya jelaskan sedikit. Yang pertama, harus jelas tujuannya dulu, baru kita merancang asesmennya seperti apa, atau penilaiannya, entah itu penilaian formatif atau sumatif, baru masuk ke rancangan aktivitas pembelajarannya. Ini komponen 3 komponen utama yang wajib
bukan sunnah ini ya. Makanya saya tekankan yang wajib ada di dalam RPP atau modul ajar kakak-kakak semua. Jadi kalau ada salah satu tidak dimasukkan tiga komponen utama ini, maka tidak sah RPP atau modul ajar kakak-kakak. Nah, ini kenapa disebut backward design? Karena backward design itu desain mundur, artinya bahasa Indonesia. Jadi setelah kita menentukan di awal tujuan atau capaian pembelajaran, baru kita mundurkan apa yang akan kita lakukan, merancang asesmen, merancang aktivitas pembelajaran, mempersiapkan sarana prasarana dan lain sebagainya, sampai kita melakukan praktik di lapangan. Itu poin terakhirnya nanti. Makanya disebut backward design karena dia mundur, bukan dari bawah, bukan dari aktivitas dulu ke atas, tapi dari atas dulu ke bawah. Nah ini dimulai dari yang saya jelaskan barusan, dimulai dari ujung yang akan dicapai dan kemudian mundur ke belakang sampai pada titik di mana kita akan memulai. Ini yang disebut konsep dari backward design. Dan ini yang akan kakak-kakak kita coba pelajari dari analisis RPP nanti menggunakan apakah sudah sesuai nggak dengan konsep backward design ini. Nah, merencanakan pembelajaran dengan pendekatan backward design berfokus pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang akan kita ajarkan. Oke kakak-kakak, mari kita bahas tahapan backward design dalam salah satu perencanaan pembelajaran. Nah, ini kita coba simulasikan kakak-kakak ya, saya yang coba ketik nanti di sini. Pertama, dari konsep backward design dalam merumuskan RPP, kita akan menuliskan dulu yang pertama terkait tujuan pembelajarannya, apa yang akan diketahui dan dikuasai di akhir pelajaran, tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik, perlu menetapkan kriteria atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Di dulu kakak-kakak pernah pakai itu nggak untuk menentukan tujuannya? Eh, prinsip ABCD, Audience, Behavior, Condition, and Degree. Di K13 perasaan, kalau nggak salah dulu saya pernah analisis K13, ada juga di sana. Pernah nggak Kak dengar konsep ABCD? Gimana Kak Indriani pengalamannya? Oke, coba kita ulas pelan-pelan kakak-kakak ya. Nah, kita ambil contoh nih kakak-kakak. Ini saya sudah menggunakan CP yang baru. Kita ambil contoh di sini, fase B, elemennya terampil bergerak, capaian pembelajarannya adalah peserta didik memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Sudah jelas capaiannya di sini. Nah, tujuan pembelajarannya kita akan coba merumuskan. Kalau sesuai konsep backward design, fasenya dulu B di sini fase B, sesuai tempat jenjang kita mengajar. Elemen yang akan kita ambil di CP adalah di kurikulum Merdeka adalah terampil bergerak. Capaian pembelajarannya adalah ini. Baru kita turunkan ke tujuan pembelajaran. Ini contoh saja kakak-kakak ya. Nah, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Oke, kira-kira bagaimana cara mengakses ini, Kak? Bisa diakses, bisa dinilai nggak? Kalau
kata kerja operasional dari tujuan pembelajaran seperti ini menurut kakak-kakak? Bisa dilakukan penilaian nggak? Benar ya, Bu? Ya Kak. Eh apa asesmen apa ya? Menurut kakak dulu nih, kata kerja dari kata kerja operasionalnya lah ya. Peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Ya, Kira-kira kata kalimat ini bisa dilakukan penilaian nggak Kak? Menurut Kak Heru? menurut saya bisa di situ kan eh kita ini fase B ya Kak ya. Fase B itu Iya, kelas 3 SD atau Kak kelas ya? 4 Kak? SD kelas 4. Jadi di sini kan kalau tadi menurut pada dulu ya, yang saya ingat ya yang ini ABCD itu ya, prinsip ABCD dalam menentukan tujuan pembelajaran, eh, yaitu audiensnya itu tadi peserta didik di kelas fase B, lalu kalau kita lihat behaviornya itu mengacu kepada keterampilan dalam mendemonstrasikan rangkaian gerak senam irama, gitu kan. Terus kondisionnya itu di mana situasi keterampilan peserta didik mendemonstrasikan senam irama, gitu ya. Terus degree pada tingkat ini menjelaskan bisa di degree-nya itu nanti asesmennya peserta didik menjelaskan rangkaian gerakan senam irama. Jadi untuk asesmen pada pembelajaran senam irama ini peserta didik bisa kita lakukan asesmen dengan mendemonstrasikan apa yang mereka telah rangkai gitu dari hasil diskusi mereka mungkin ya dari dalam membuat rangkaian gerakan senam irama gitu. Nah nanti dari rangkaian tersebut yang didemonstrasikan kita bisa menilai dari gerak motorik mereka tentunya ya. Ini kan fase B gitu ya. Gerakan-gerakan dalam senam iramanya yang kita nilai itu Kak ini Kak Johan. Mungkin itu ada dari teman-teman boleh dibantu. Silakan Kak, siapa yang ingin menambahkan? Kak Indri. Kak Indriani, oke Kak, silakan Kak Indri. Ya, izin menambahkan Pak Johan terkait dengan fase B ini tentang terampil bergerak, di mana menurut metode ABCD audiens atau pesertanya yaitu di mana yaitu adalah siswa yang mengikuti kegiatan, dan untuk behaviornya peserta didik mampu mendemonstrasikan, jadi sudah mampu mendemonstrasikan dari untuk melakukan rangkaian gerak senam irama yang dilakukan dengan transisi lembut. Sedangkan conditionnya yaitu adalah di mana siswa tersebut diberikan bentuk demonstrasi yang terkait dengan bentuk-bentuk yang dilakukan pada saat pembelajaran. Nah, setelah itu untuk tingkatannya biasanya atau degree-nya yaitu dilakukannya selama durasi berapa lama. Itu untuk tingkatan atau kemampuannya dilakukan dalam taraf tingkatan yang seperti apa. Itu untuk assessment di degree-nya. Mungkin itu Kak. Mohon maaf. Terima kasih. Oke Kak Heru, Kak Indri sudah mencoba berpendapat terkait konsep dari backward design ini yang spesifik ke tujuan dan apakah
kata kerja operasional ini dapat di-assess, ternyata bisa Kakak ya. Nah, dengan tadi penjelasan ABCD dari Kak Heru maupun Kak Indri, dapat mempermudah kita sebagai guru ketika akan merancang asesmen apa yang akan kita asas di sini, apa yang akan kita nilai, karena sudah jelas indikatornya di sana, audiensnya siapa nih, terus perilaku apa yang akan diasas, misalkan memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak itu yang behavior dan kondisinya dalam rangkaian gerak. Terus degree-nya misalkan bisa menggunakan waktu, bisa melihat kesesuaian dari rangkaian gerakan yang dilakukan anak. Jadi menurut Kak Indri lebih mudah nggak kalau kita pakai konsep ABCD ini ketika kita merancang asesmen? Ya Kak, lebih sistematis dengan kita melakukan konsep ABCD, maka rencangan pembelajaran yang akan kita lakukan akan lebih sistematis karena disesuaikan dengan alur pembelajarannya. Nah, itu poinnya Kak Indri, Kak Heru, dan kakak-kakak semua ya. Ini mempermudah, hanya banyak model lainnya, namun ini salah satu model yang digunakan dari K13 sampai kurikulum Merdeka ini untuk mempermudah kita sebagai seorang guru ketika merumuskan tujuan dan merancangkan asesmen. Nah, ketika nih asesmen pembelajaran, bagaimana kita mengetahui peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran yang tadi dijelaskan Kak Heru dan Kak Indri tadi dengan indikator-indikator dari konsep ABCD tadi. Nah, ini ketika kita sudah punya rancangan asesmen, apa yang akan diakses, tujuannya sudah jelas dulu. Kita sudah punya rancangan apa yang akan dinilai. Menurut kakak-kakak, ada nggak gambaran aktivitas apa yang akan dilakukan murid atau siswa kita setelah 2 poin itu terpenuhi? Gimana Kak? Silakan. Ya, Kak. Kira-kira apa gambaran aktivitasnya Kak Heru? Kak Johan, kalau misalkan ini kita ini kan ke fase F ya. Kalau fase B itu SD saya kurang ini ya. Kalau yang biasa saya lakukan aja ya kali Kak Johan ya. Ya ini contoh aja Kak nih. Contoh ya. Coba, jadi di dalam biasanya saya kan mengajar di kelas 12 kayak. Jadi di dalam peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam irama, kita di dalam pembelajaran, ini proses pembelajaran kan kayak ya? Iya, ya. Di dalam proses pembelajaran, di mana siswa kita bekali contoh gerakan-gerakan dasar senam irama. Jadi ada, kalau saya membagi dua gitu, ada gerakan-gerakan yang senam irama yang sifatnya statis dan gerakan-gerakan yang sifatnya dinamis. Jadi ada beberapa contoh gerakan senam irama yang sifatnya statis dan dinamis. Lalu mereka memilih itu dari gerakan-gerakan tersebut untuk dirangkaikan dalam gerakan senam irama gitu. Jadi misalkan mereka memilih 10 dari gerakan senam irama yang gerakan statis atau 10 dari gerakan dinamisnya gitu. Atau biasanya kalau ini saya juga melakukan siswa diinstruksikan untuk membuat gerakan tersebut dimasukkan ke dalam gerakan, ada gerakan pendahuluan, inti, dan penutup gitu. Kalau di pendahuluan itu kan mereka ininya warming up ya, jadi gerakan warming up yang sifatnya statis tadi mereka masukkan ke dalam gerakan pendahuluan, terus yang gerakan inti bisa mereka
mengambil contoh gerakan dinamis dan statis tadi untuk dimasukkan ke dalam gerakan inti sampai ke gerakan penutup. Gitu di gerakan penutup itu lebih banyak ke gerakan-gerakan statis di dalam senam irama. Seperti itu Kak Johan, mungkin gambaran ini dalam merangkai gerakan senam irama yang biasa saya lakukan, dan asesmennya itu ya mereka menampilkan apa yang mereka bisa. Itu kan memilih gerakan-gerakan yang kita yang kita siapkan gitu ya. Lalu mereka memilih apa yang mereka bisa dari gerakan-gerakan itu ke dalam suatu rangkaian gerakan senam irama. Seperti itu Kak Johan, mungkin. Kak Heru, terima kasih sudah menjelaskan pengalaman mengajar kakak di fase F, Kak Heru ya. Iya. Nah, ini kakak-kakak, ini contoh sangat sederhana sekali kita ambil di fase B. Maksudnya di sini dari modul 1.6 ini sudah benar yang dijelaskan Kak Heru tadi. Kita ingin bahasa Kak Indriani tadi sistematika dari penyusunan perumusan tujuan pembelajaran yang diturunkan ke asesemen. Ketika sudah jelas asesemennya, kita sudah punya bayangan aktivitas apa yang akan dilakukan anak atau yang akan kita ajarkan nanti untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah kita rumuskan sesuai dengan konsep backward design dan standar dari kurikulum Merdeka. Nah, menurut kakak-kakak, jika tujuan pembelajarannya ini, apakah asesemen yang cocok ini yang mana, Kak? Apakah asesemen dengan pertanyaan dan jawaban pilihan ganda? Kira-kira menurut kakak? Oh, Karita geleng-geleng kepala tadi. Enggak kayaknya Karita ya. Menurut kakak-kakak cocok nggak diberikan asesemen tulis seperti ini? Tidak, oke Kak Hendri tidak. Kita lihat ya. Masih pertanyaan. Nah, kalau ini Kak, yang kedua, asesemen dengan menggunakan rubrik untuk menilai performa rangkaian gerakan senam irama. Tepat nggak kalau menggunakan ini? Lembar observasi atau rubrik penilaian? Tepat. Bisa Kak. Oke, Kak Rita, oke. Kak Henry semua bisa. Kak Muammar, raise hand. Oke, Kak ya. Tepat. Nah, jadi karena ini adalah instruksinya di audiensnya adalah peserta didik mendemonstrasikan. Jadi anak melakukan gerakan atau keterampilan gerak secara langsung. Maka yang akan dinilai adalah bagaimana anak melakukan gerakan atau rangkaian gerakan senam irama. Jadi yang lebih tepat menggunakan lembar observasi atau rubrik untuk menilai performa gerakan tersebut. Nah, ketika kita sudah menentukan asesemennya yang akan saya nilai misalnya nanti bagaimana bagaimana posisi gerakan anak di awal, bagaimana anak melangkah, bagaimana anak merangkai gerakan. Itu kan berarti kita sudah membuat indikator-indikator penilaian di sana. Sehingga kita ada bayangan apa sih aktivitas yang akan dilakukan anak. Sudah dijelaskan Kak Heru tadi. Langkah-langkah aktivitas yang akan dilakukan baik dari pendahuluan, inti maupun penutupnya. Sehingga harapannya nanti tujuan pembelajaran di awal yang sudah kita rumuskan ini dapat tercapai oleh anak. Nah, ini aktivitas pembelajaran. Aktivitas apa yang dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Aktivitas ini harus menyenangkan, engaging, sesuai dengan perkembangan anak, dan tentu saja selaras dengan penilaian yang sudah ditetapkan. Jadi, 3 komponen utama ini tidak boleh beda-beda, Kak. Jadi kakak misalkan tujuannya mendemonstrasikan gerakan senam irama.
asesmennya menggunakan tes tulis misalnya. Terus aktivitasnya melakukan gerakan senam irama. Ada ketidaksesuaian di asesmen nanti di sana. Jadi harus dari tujuan sampai ke aktivitas harus relevan atau harus sesuai. Sehingga apa yang kita harapkan nanti dari tujuan yang sudah kita rumuskan dapat tercapai. Ini sederhananya kakak-kakak ya. Nah, aktivitas apa yang mencapai tujuan yang dinilai dengan asesmen pembelajaran di atas dan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan Bapak Ibu. Ini sudah kakak-kakak diskusikan tadi. Nah, ini yang saya sebut backward design yang dari modul 1.5 kemarin kakak-kakak. Backward design ini sudah jelas. Kita mulai dengan menentukan tujuan pembelajarannya. Yang tujuan pembelajaran ini adalah turunan dari capaian pembelajaran yang baru di struktur kurikulum Merdeka 2024. Lalu di sini kita merancang formatif atau proses pembelajaran atau asesmen sumatif untuk menilai hasil, mengevaluasi hasil akhir pembelajaran anak. Jadi harus jelas nanti di sini apa tujuannya dan apa yang dinilai. Sehingga kita lebih mudah sebagai seorang guru ketika akan merancang kegiatan pembelajaran atau aktivitas atau materi apa. Jadi tidak ujuk-ujuk atau langsung nih, wah besok saya mau ngasih permainan tradisional katanya, atau besok saya mau ngasih permainan bola basket misalnya di SMA, tanpa tahu apa sih tujuan dalam melakukan dribbling bola basket misalnya seperti itu. Tiba-tiba langsung aja saya mau ngasih teknik dasar bola basket misalnya, jika ada yang seperti itu ya kakak-kakak ya. Jadi harus jelas dulu tujuan, jelas penilaiannya, sehingga kita lebih mudah dalam menentukan atau merencanakan materi pembelajaran PJOK. Nah, ini yang disebut konsep backward design, seperti segitiga terbalik. Selain 3 komponen utama yang tadi kakak-kakak, yaitu tujuan, asesmen, dan aktivitas, langkah-langkah yang perlu diperhatikan juga. Yang keempat adalah memperhatikan diferensiasi. Ini di modul 1.3, diferensiasi dalam PJOK. Yang kelima, mengembangkan sumber belajar, fasilitas, dan sumber daya lainnya. Ini modul 1.2, pemanfaatan sumber daya berbasis aset. Yang keenam, menyusun langkah-langkah pembelajarannya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, menyusun rencana keselamatan jika nanti misalkan materi akuatik atau materi renang. Jadi kita sudah antisipasi peralatan safety-nya apa nih buat anak, misalkan akan renang anak-anak SD misalkan di fase C atau fase B. Takutnya nanti kalau kita tidak mempersiapkan atau menyusun rencana keselamatan, ada anak yang memang belum bisa berenang sama sekali atau baru pertama kali ke kolam renang. Ini juga menjadi pertimbangan dalam merencanakan pembelajaran PJOK kita, kakak-kakak. Nah, kenapa desain mundur atau backward design? Yang pertama, memulai dari tujuan akhir dan kemudian berjalan mundur untuk menciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik. Backward design menjadi penerjemah kakak-kakak dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang diawali dari tujuan. Kita akan mampu menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih bermakna dan mendukung perkembangan komprehensif peserta didik. Jadi kita tidak, seperti yang saya bilang, asal-asalan dalam membuat materi apa yang akan kita ajarkan ke peserta didik. Karena kalau menggunakan konsep backward design, kita sudah jelas apa yang akan kita capai karena kita sudah merumuskan tujuan pembelajaran di awal atau di RPP dan modul ajar kita. Nah, sekarang kita masuk ke tahap analisis. Di sini ada beberapa pertanyaan refleksi. Saya akan kirimkan link Jamboardnya ke kakak-kakak. Silakan dijawab di Jamboard
Saya kirim kolom chat dulu. Oke Kak, silahkan dijawab 4 pertanyaan refleksi ini di kolom Jamboard yang sudah saya kirim di chat. Jangan lupa tulis namanya kakak-kakak sebelum memberikan jawaban. Nama Salwa siapa? Salwa Akila. Share aja. Salwa Akila. Tulis. Salwa Akila. 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 Q apa Kak? Q. Berliana Heru. L satu apa? Hah? Akila kan? Iya, Satu apa dua? iya. Akila biasa aja. Akila biasa. Akila. Akila siapa Kak? Berliana Heru. Berliana. Iya.
Oke, kakak-kakak, ini semua sudah terisi. Silahkan, siapa yang ingin mencoba menjawab pertanyaan pemantik pertama nih. Apa yang kakak-kakak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang kakak-kakak susun? Siapa nih yang mau duluan? Banyak udah nih. Ada Kak Abdul Rajab, Kak Sri, Kak Randy, sampai ke Kak Indriani. Silakan Kak. Satu orang dulu, silakan siapa nih? Kak, ada Kak Lutfi, Kak Setiarto, Kak Rita. Oh, Kak Rita sering nih kalau Kak Rita. Nanti saya dikira nggak adil gender nanti nih kalau Kak Rita terus nih. Silakan bapak-bapak. Ini banyak cowoknya di kelas ini. Kak Randy, silakan Kak Randy. Ini yang muncul di virtual saya nih. Silakan Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Kak Waalaikumsalam. Johan dan kakak-kakak semua. Yang pertama itu yang harapan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dan perencanaan yang Ibu Bapak susun. Jadi peserta didik itu dapat memahami pembelajaran yang sudah diberikan. Yang keduanya itu bagaimana cara Ibu Bapak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya. Jadi dengan proses asesmen penilaian, kita dapat mengetahui capaian peserta didik. Yang ketiganya, perencanaan pembelajaran Ibu Bapak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan minat dan kebutuhan khusus peserta didik. Jika iya, jelaskan, dan jika tidak, mengapa. Kalau saya pribadi, kalau jujur belum Kak, karena saya belum memahami cara asesmen tes kemampuan dari awal yang tepat dan mengetahui minat dan kebutuhan pada peserta didik. Yang terakhir, apa yang Ibu Bapak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan? Kalau ini saya belum sempat nulis, tapi saya coba jawab aja. Jadi menyusun pembelajaran itu tetap kita harus memperhatikan patokan yang dimana nanti capaian keberhasilannya itu kelihatan Kak. Menurut saya segitu dulu Kak Johan. Mungkin ada yang Oke, terima kasih Kak Randy. ya Silakan sama-sama. kakak-kakak siapa yang ingin menambahkan dari pengalaman Kak Randy tadi menjawab pertanyaan pemantik ini. Silakan Kak. Kak Heru, saya fokuskan ke sini Kak Heru ya, karena pertanyaan pertama dan kedua tadi sudah hampir sama jawabannya. Yang ketiga ini Kak, tadi Kak Randy sudah menulis di sini, belum melakukan asesmen awal. Gimana menurut Kak Randy, cara yang tepat atau pengalaman Kak Randy selama mengajar ketika merencanakan pembelajaran dengan mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan peserta didik. Silakan Kak Heru. Kak siapa nih? Ya Kak Heru. Yang kedua belum saya Kak. Masih yang pertama apa yang kedua Kak? Belum yang ketiga ya. Yang ketiga ini Kak, karena ini concern kita tadi, Kak Randy belum Yang ada ketiga yang mana bayangan ya? ya, belum mengimplementasikan. Kita bagi pertanyaan saja Kak.
Silakan kakak-kakak yang lain mungkin sebelum Kak Heru. Oh, Kak Endri raise hand. Silakan Kak Endri. Baik, untuk pertanyaan ketiga ini, apakah perencanaan pembelajaran yang Ibu Bapak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan minat dan kebutuhan khusus peserta didik? Jawabnya iya, sudah. Mengapa? Karena dalam pembelajaran di awal itu saya juga sudah melakukan asesmen awal dan memetakan gaya belajar siswa dan juga melihat bakat dan minat peserta didik. Jadi saya rasa saya sudah melaksanakannya, Kak, gitu, Kak. Gimana contohnya Kak Endri biar ada bayangan Jadi, kita juga di sini. Baik, contohnya pada saat sebelum mulai pembelajaran itu di tes awal itu saya sudah mengelompokkan semacam gaya belajarnya itu kinestetik ataukah audio ataukah visual itu dengan angket saya itu. Jadi saya lihat contoh-contoh untuk angket untuk mendeteksi gaya belajar, kemudian dengan bertanya langsung ke anak-anaknya bakat minat mereka, terus tentang gerak yang mereka tidak kuasai kan karena ada juga yang anak-anak itu ternyata tangannya pernah patah atau kakinya juga pernah operasi gitu. Jadi saya akan menyesuaikan itu jadi. Contohnya seperti itu, Kak. Oke, thank you Kak Endri. Jadi kita ada bayangan dari pengalaman Kak Endri menggunakan berbagai strategi ya, bisa menggunakan angket atau lembar observasi atau menanyakan langsung ke anak terkait kendala atau kebutuhan mereka sebelum memulai aktivitas pembelajaran atau sebelum kakak-kakak merancang perencanaan pembelajaran. Nah, itu sedikit kakak-kakak gambarannya ya. Kita akan next ke slide berikutnya. Nah, ini kakak-kakak coba diingat-ingat kembali dari RPP yang sering kakak buat. Ini pasti pengalamannya banyak dalam menulis entah itu namanya RPP, entah modul ajar dan lain sebagainya. Yang penting perencanaan pembelajaran. Apakah perencanaan pembelajaran atau modul ajar kakak-kakak diawali dengan mengidentifikasi capaian atau tujuan pembelajarannya? Sudah ada nggak tujuannya di dalam RPP yang sering kakak buat nih? Kasih jempol jika yang sudah nih. Oke, Kak Endri sudah. Sudah ada tujuan, Kak Rita, Kak Tiara, Kak Randy. Oke. Nah, oke Kak. Jadi secara umum wajib ada tujuan pembelajarannya. Di sini kita tidak ingin, saya tekankan di sini bukan ingin menyesuaikan dengan standar kurikulum merdeka yang sudah ditetapkan itu atau dengan standar K13 yang dulu sering kakak gunakan, namun saya menanyakan ini sudah ada atau tidak biar kita sesuai dengan konsep backward design-nya dulu Kak. Karena kalau kita bicara struktur modul ajar di kurikulum merdeka, ada banyak bagian-bagian yang harus ditambahkan lagi. Tapi kita fokus ke komponen utama atau poin inti dari backward design-nya, Kak. Nah, pertanyaan selanjutnya, ketika kakak-kakak ini rata-rata semua sudah ada tujuan pembelajaran, sudah menggunakan rumus ABCD enggak? Audience, behavior, condition, and degree. Ketika menuliskan tujuan pembelajaran dari CP, sudah menggunakan prinsip ABCD enggak, Kak? Wah, nggak ada jempol yang naik nih.
Belum ya jadinya Kak nih ya, kalau nggak ada jempolnya yang naik. Belum, Kak. Oke, tidak masalah kakak-kakak. Nggak, kita di sini mendiskusikan terkait backward design dengan prinsip ABCD. Nanti RPP-nya ketika kita analisis kelompok nanti kita coba pelan-pelan ya untuk menyusun perencanaan pembelajaran sesuai konsep backward design dan prinsip ABCD, audience, behavior, condition, and degree-nya. Next ya Kak. Nah, ini yang tadi sudah dijelaskan Kak Indrayani kalau nggak salah dan Kak Heru tadi, ABCD dalam tujuan pembelajaran. Fokus dari ABCD ini agar kita mampu merumuskan tujuan pembelajaran yang tepat. Di sini ada audience, behavior, condition, and degree. Nah, ini dulu Kak ya. Saya coba kasih contoh kalimat. Audiensnya mana, behaviornya mana, conditionnya mana ya. Select. Enggak semuanya kayak tinju. Oke Kak, ini contohnya. Peserta didik, saya kuningkan dulu. Nah, peserta didik mampu berpindah tempat di dalam lapangan 10 kali 10. 10 kali 20 meter menggunakan kaki setidaknya, ini kelebihan, setidaknya 3 cara yang berbeda. Setidaknya dengan 3 cara yang berbeda, tanpa menyentuh temannya yang lain. Kira-kira audiensnya yang mana dulu nih Kak? Peserta didik. Peserta didik. Peserta didik mampu ya. Terus yang behaviornya? Berpindah tempat. Berpindah tempat. Berpindah tempat. Oke, berpindah tempat di lapangan 10 kali 20 meter ya. Iya. Terus kondisinya di mana? Lapangan. Di lapangan. Oke. Terus untuk degree-nya Kak? Degree-nya itu yang ada 3 cara itu. 3 cara yang berbeda tanpa menyentuh cara yang temannya berbeda. yang lain. Oke. Nah, menurut kakak-kakak ini lebih mudah nggak kalau tujuannya seperti ini? Ketika kita akan membuat aktivitas dan asesmen dan aktivitas. Bisa lebih mudah nggak Kak? Oke, Kak Hendy, Kak Rita, oke. Jadi sudah jelas peserta didik mampu ini audiensnya, peserta didik. Perilakunya adalah berpindah tempat. Perilaku yang akan dinilainya nanti bagaimana anak berpindah tempat. Terus di lapangan 10 kali 20 meter. Jadi ada lapangan, kondisinya ada di lapangan. Terus degree-nya dengan 3 cara yang berbeda. Jadi sudah jelas apa yang akan diukur. Ketika tujuannya ini, jadi kita bayangan kakak-kakak asesmennya apa nih Kak yang cocok? Sudah ada bayangan asesmen nggak? Itu saja dulu pertanyaannya. Kira-kira kakak akan membuat penilaian seperti apa ketika tujuannya seperti ini?
Bisa lembar observasi, bisa rubrik ya Kak ya. Jadi untuk menilai bagaimana anak melakukan gerakan berpindah tempat di kondisi lapangan 10 kali 20 meter. Bisa juga nanti terakhir yang dinilai adalah apakah anak menggunakan berbagai cara atau 3 cara yang berbeda tanpa menyentuh temannya. Jika temannya masih tersentuh berarti penilaiannya bisa dikurangi atau bisa agak kurang penilaiannya di sana nanti. Jadi sudah jelas indikator apa yang kakak-kakak nilai atau asesmen apa yang akan kakak buat. Sehingga setelah asesmennya ada, kakak sudah ada bayangan bagaimana akan membuat aktivitas anak-anak ini berpindah tempat. Anak gerakan berpindah tempat. Sudah ada jelas bayangan materi lokomotor dan lokomotornya, misalnya seperti itu. Misalkan di SD ini. Jadi saya ingin mengajar materi lokomotor dan non lokomotor. Wah, yang paling yang lokomotor misalnya anak berpindah tempat saja tanpa menyentuh temannya. Itu tujuan saya nanti. Jadi anak belajar bagaimana konsep gerakan dari berpindah di satu tempat ke tempat yang lain. Jadi ini sudah ada gambaran Kak ya dari contoh ini. Kita next. Nah, sekarang kakak-kakak kita akan coba menganalisis rancangan pembelajaran yang sudah kakak-kakak upload seharusnya di LMS, tapi masih banyak yang belum. Sekarang alternatifnya adalah kakak mempersiapkan RPP atau modul ajar yang biasa kakak gunakan. Peserta dibagi menjadi 5 kelompok, ini kondisional Kak ya, tergantung jumlah pesertanya. Masing-masing anggota kelompok menyiapkan perencanaan pembelajaran atau modul ajar yang telah diunggah pada sesi asinkronus. Nah, ini penekanannya sebenarnya, cuma tidak masalah. Pakai yang ada saja sekarang. Dalam waktu 20 menit, setiap anggota kelompok memaparkan pembelajaran atau modul ajar untuk dianalisis keterkaitan antara tujuan, asesmen, dan aktivitas. 3 komponen utama tadi. Sudah ada nggak? Itu yang kakak-kakak analisis. Sudah menggunakan backward design nggak? Sudah menggunakan prinsip ABCD nggak? Nanti. Terus memperhatikan diferensiasi, menggambarkan sumber belajar, fasilitas, dan sumber daya lainnya dengan kerangka backward design. Jadi urutannya harus jelas Kak ya. Hasil analisis kakak-kakak nanti di kelompok masing-masing. Tiap kelompok menuliskan perbaikan RPP atau modul ajar masing-masing anggota. Jadi ada revisi yang kakak tulis nanti. Tiap kelompok juga perlu memilih salah satu perbaikan RPP modul ajar di dalam kelas besar nantinya untuk dipresentasikan. Misalkan contoh nih, nanti ada Kak Rita, Kak Henry, dan Kak Heru misalnya satu kelompok. Nanti di dalam satu kelompok dianalisis masing-masing RPP dan ditulis revisinya apa sesuai konsep backward design ini. Baru nanti pas kembali ke main room atau ke kelas besar ini, salah satu dari RPP milik Kak Rita, Kak Henry, atau Kak Heru yang dipresentasikan hasil analisis dan hasil revisinya. Oke, jelas instruksinya Kak? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, Kak Henry, oke. Berarti, oh Kak Heru, raise hand, silakan Kak Heru. Sambil saya persiapkan breakout room-nya. Kepencet nggak? Breakout room ya, ini lumayan lama untuk analisis dan menulis revisi. 20 menit, coba 3 kelompok. Silakan Kak Tiara. Maaf izin sebenarnya mau tanya nih Kak, kebetulan kan saya adalah salah satu yang belum upload RPP nih. Oke. Saya mau tanya, berarti RPP-nya tuh harus yang ini ya, apa tadi yang tadi kita bahas tuh yang ber ABC itu ya?
Enggak, Kak. Ini Yes. RPP asli yang kakak-kakak punya nanti ini. Jadi sesi sinkronus kali ini kita belajar sama-sama untuk saling berdiskusi dan saling analisis sesuai konsep ini, Kak. Jadi nggak perlu sesuai konsep ini RPP-nya. RPP asli Oh, oke kakak-kakak siap saja. Itu kita belajar sama-sama Oke. nanti, Kak. Untuk Oke, dianalisis. siap. Berarti RPP yang biasa saya pakai aja ya, tidak harus yang Ah, seperti yang kita bahas ini ya. betul, Kak. Oke, siap. Terima kasih Kak Johan. Sama-sama. Bentar ya, saya bagi room-nya dulu. Pak Johan, Ya, gimana, Kak? ada nggak standar dari kementeriannya itu modul ajar atau RPP itu seperti apa Kak Johan ininya urutannya? Sebentar, Kak. Sebenarnya bukan sebenarnya, memang sudah ada, Kak, penyusunan modul ajar, contoh-contoh di PMN sudah ada, karena di PMN sudah jelas di sana panduan pembelajaran dan asesmennya seperti apa. Jadi di struktur kurikulum Merdeka sudah dijelaskan di beberapa panduan, kakak-kakak, bagaimana cara menyusun atau merumuskan modul ajar. Kita pakai bahasa modul ajar sekarang ya kalau sesuai dengan kurikulum Merdeka. Tapi kalau sesi sinkronus kita kali ini kakak-kakak hanya menyesuaikan komponen utamanya saja dengan konsep backward design atau prinsip ABCD ini. Jadi dasarnya dulu inilah, dasar kita sudah kuat, komponennya sudah masuk semua. Jadi mau apapun bentuknya nanti di kurikulum, di struktur kurikulum modul ajar tersebut, kita sudah punya inti-intinya di dalam modul ajar. Itu sih poin dari sesi kali ini, Kak. Siap, Kak. Oke, Kak, sudah saya bagi ya ke breakout room. Ada yang masih di room utama nanti di sini. Sudah siap, Kak? Silahkan bergabung. Oke, yang di main room ini ada Kak Abdul Rajab, Kak Henry, dan Kak Randy nih. Silakan, Kak. Oh, ini Kak FSP ini kayaknya panitia PKG PJOK nih. Wah, sama panitia PKG-nya ini di main room nih. Silakan dilanjut, Kak, diskusinya. Baik, terima kasih Kak Johan. Kakak-kakak, Kak Randy dan Kak Abdul Rajab, kita membahas atau menganalisis ya, ada Kak Arifin juga. Kita menganalisis RPP nih. RPP siapa nih mau ditampilkan? Kayak RPP Kak Henry aja udah. Oh, aduh. Bisa banget nih Kak Randy deh. Oke, RPP Kebetulan jadi saya belum ngumpulin Kak Henry, jadinya Kak Henry aja yang udah kayaknya. soalnya nih RPP saya ini sebundel nih. Saya mohon izin kakak-kakak, ini saya lagi ada acara perpisahan kelas, makanya Siap, dari Kak tadi Arifin. off cam terus ya. Nih Oke, tuh. siap Kak Arifin. Oke, siap. Lanjut. Lanjut Kak Arifin. Iya, ya. Udah libur, Pak Arifin. Mana udah kebuka belum ya? Ada, udah. Oh, sudah. Ini kan ada beberapa. Kita yang apa aja ya? Senam lantai nggak usah kayaknya. Apa nggak apa-apa yang pertama aja ya? Yang senam lantai aja. Ya, boleh senam Ya, lantai. boleh. Ya udah, kita gedein dulu. Nah, yang pertama dibahas tadi ini nih tujuan. Ya, tujuan pembelajaran. Tujuannya sudah sesuai dengan ABCD belum gitu.
A-nya udah kayaknya. A-nya udah ya? A-nya ada. Nah, kita ini dulu ya, A-nya ya. Sambil saya catat. A-nya sudah. Peserta didik. Ya. Peserta didik. B-nya perilaku. Perilaku Behavior. atau apa tuh? Menganalisis rangkaian gerak ya. Ya, Karena kan kemampuan. kalau yang tingkat-tingkat ini kan fase F nih, udah menganalisis bukan melakukan lagi. Iya. Nah, berarti B-nya berarti itu menganalisis keterampilan gerak ya. Iya, keterampilan gerak. Oke, menganalisis keterampilan gerak. Karena waktunya nggak banyak ini. Menganalisis keterampilan gerak. Terus kondisinya? Nah, ini kondisi nggak ada nih. Ya, kondisi nggak ada nih. Kondisi nggak ada ya. Berarti harus Ya. direvisi ya. Senam lantai berarti kondisinya harusnya matras ya. Iya, matras. Berarti peserta didik dapat menganalisis keterampilan rangkaian gerak Senam lantai. pada senam lantainya di sini. Lalu rangkaian gerak yang lebih kompleks dalam aktivitas senam lantai di matras gitu. Bagaimana? Kalau D-nya tadi apa, Kak? Kalau D, D itu tingkatannya. Ini yang kompleks ini nih. Yang kompleks ini nih termasuk D nih. Tingkatannya. Karena dari yang gampang dulu sampai yang agak rumit gitu. Menganalisis berbagai keterampilan rangkaian gerak senam lantai di matras yang lebih kompleks gitu. Iya. Ini kondisinya, ini kondisi, ini tingkatannya. Yang belum ini kondisi nih. Karena sini nggak disebutkan di mananya. Karena ini juga copy paste sebenarnya. Gua mau ke bawah dulu ambil casan. Peserta didik dapat menganalisis berbagai keterampilan gerak yang lebih kompleks dalam aktivitas spesifik senam lantai. Mungkin Kalau ditambahin menganalisis dengan itu, kali, Kak. dia nggak praktekkan kan ya? Menganalisis itu melihat kan? Melihat. Berarti tidak mempraktekkan ya? Iya, tidak. Berarti dari video atau? Peserta didik dapat menganalisis berbagai keterampilan rangkaian gerak yang lebih kompleks dalam aktivitas spesifik senam lantai melalui video. Boleh. Tambah ya. Karena kondisinya berarti menganalisis melalui video. Oh iya, nggak bisa ditambahin sini. Saya tambah di sini aja. Itu soalnya PDF, bukan Word. Belum ke Word. Ya. Tadi Berarti belum. D itu apa sih, Kak? Maaf. D itu tingkatan dari yang susah sampai yang rumit Degree. D kan condition, D itu degree. Oh, degree. Oh, Ya, degree. tingkatan. Iya. Berarti ini C-nya belum ya kondisi ya. Harus ditambahkan ya. Kalau kondisi itu berarti sebelum degree. Ya, sebelum degree. Berarti menganalisis video gitu ya. Ya, boleh. Tambahkan video atau contoh temannya juga bisa ya. Menganalisis teman yang memperagakan keterampilan gerak gitu. Ya itu Kak. Menganalisis peraga gitu. Iya, menganalisis peragaan berbagai keterampilan gerak gitu ya. Gimana kondisinya nih? Masih agak ini nih. Agak rancu di sini nih. Kita belum dapat C-nya nih. Menganalisis didik dapat menganalisis Kalau yang di sini, ini siswanya yang mempraktekkan. Kalau yang ini berarti dia menganalisis melalui video, bener.
Berarti peserta didik dapat menganalisis video ya. Video. Lagi zoom. Video berarti kondisinya adalah menonton video. Video. Ya. Kondisinya menonton video. Video pembelajaran apa video dari YouTube gitu? Video keterampilan gerak gerak senam lantai di YouTube bisa, atau yang ditampilkan guru. Biasanya saya bawa video itu di laptop, saya tampilkan di proyektor. Nah, nanti anak-anak itu disuruh kemukakan tadi apa yang kamu lihat, apa kira-kira yang kamu tidak bisa, atau apa yang tingkat kesulitannya gitu, di mananya gitu. Nah, nanti baru minggu depan itu praktek gitu, yang sesuai dengan tujuan yang kedua ini. Ini kan tujuan pertama tadi. Kalau tujuan kedua ini udah ABCD nih. Berarti untuk kerangka modul ajar itu sendiri langsung tujuan pembelajaran ya Kak? Enggak? Iya, tujuan dulu. Oh iya, kayak sarana prasarana target peserta didik itu enggak ada ya? Biasanya ada di bawah. Kegiatan pendahuluan. Ini kan yang masih ini nih K13. Nah, ini penilaiannya nih observasi. Kalau sarana prasarana mah biasanya ada di KKM ya. Iya. Biasanya sarana prasarana itu ini kan saya pakai RPP yang lebih singkat, yang RPP 1 lembar. Kalau untuk RPP yang ini yang lebih komplit itu yang RPP ini, yang Merdeka itu lengkap banget. Iya, benar. Kalau ini yang penting ada tujuannya dulu. Kalau RPP yang yang 1 lembar ini cuma 1 lembar. Udah cukup. Oke, lanjut. Lanjut ya. Kita kan cuma nganalisis di sini doang nih, di tujuan doang nih. Iya. Sudah sesuai ABCD belum? Ternyata yang pertama kurang video, yang kedua Bu baru makan, Bu. yang kedua ini kurang tempatnya ya. Ya, tempatnya aja. Ya. Pokoknya ini dua-duanya kurang C. Telat makan dulu. Udah saya duluan tuh. Berarti kegiatan intinya nggak usah apa tujuan pembelajaran aja Kak? Tujuan aja tadi katanya, sesuai ABCD tidak gitu. Nah, ini pertemuan pertama, memperhatikan gerak teknik gerakan lompat kangkang dan lompat jongkok, peti lompat. Jadi ini banyak sebenarnya di keterampilan gerak aktivitas senam lantai ini. Jadi ya lompat jongkok, lompat kangkang, gitu. Jadi memperhatikan dulu. Nah, baru dianalisis. Kemudian di pertemuan kedua, peserta didik menggali informasi terkait teknik tadi. Nanti ketiga baru mempraktikkan. Jadi tahapan ya. Yang kita ini analisis, ini tujuannya aja. Tadi kan kata Kak Johan sama apa namanya? Sama backward desainnya itu kan ada 3 tadi. Tujuan pembelajaran, asesmen, sama aktivitas pembelajaran. Oh, iya, oke. Di sini juga sudah ada. Tadi apa? Tujuan pembelajaran udah. Iya. Asesmen di sini. Udah. Nih. Ya, penilaian. Sikap. Ya. Terus? Yang terakhir backward design. Aktivitas pembelajarannya. Ya, ini aktivitasnya berarti terbalik judulnya ya. Iya. Berarti kegiatan pembelajaran itu paling bawah, sedangkan ini penilaian di atas ya. Iya. Oke, berarti RPP-nya ini kesimpulannya untuk penilaian dan desainnya terbalik ya. Iya. Oke, kesimpulannya RPP ini penilaiannya harus di atas. Ya, jadi ini belum apa namanya, kalau kayak gini sistematis apa namanya, belum ngurut lah kalau Ya. backward design mah ya. Kalau sesuai dengan yang tadi ya,
Tapi Kalau sesuai emang dengan udah benar, udah tuju- semuanya ada ini. Ya, tapi kebaliknya itu ya. Tadi Ya. kan kata Kak Johan tadi tujuan pembelajaran, asesmen, dan aktivitas pembelajaran ya. Ya. Nah, kalau yang RPP saya ini tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Nah, berarti yang terbaliknya adalah Asesmen. kegiatan pembelajaran asesmen. Oke. Nanti kita bisa sampaikan begitu. Iya. Bahwa ini nanti akan direvisi gitu. Ya. Oke, kesimpulannya itu mungkin saya rangkum dulu. Jadi dari RPP ini, pertama tujuan pembelajarannya apakah sudah ABCD? Ternyata di C-nya belum. Ya, terus apakah RPP ini sudah sesuai dengan apa tadi? Backward design. Ya, backward design. Ternyata ada yang terbalik, yaitu kegiatan pembelajarannya di tengah Terbalik sedangkan dengan asesmen. asesmen. Oke, mungkin itu aja. Ini kesimpulannya ada yang ditambahkan? Kalau untuk hierarki atau susunannya memang harus ikut itu ya, harus wajib atau gimana ya? Tadi itu sesuai dengan yang pertama tadi yang dijelaskan sama Pak Kak Johan, itu harus tujuan pembelajaran dulu, asesmen, dan aktivitas pembelajaran. Nah, di RPP ini terbalik. Jadi tujuan pembelajaran benar. Nah, tapi langsung ke sini kegiatan pembelajaran harusnya asesmennya dulu apa? Ya, gitu. Oh, berarti kita kalau mengajar sekarang ini habis menentukan tujuan, kita kayak bikin pretest dulu buat anak-anak ya. Menjelaskan dulu, ya menjelaskan setelah tujuan pembelajaran, asesmennya apa gitu. Baru setelah asesmennya udah dijelaskan, bukan menilai itu, tapi kita jelaskan dulu ke siswa. Penjelasan dari tujuan. Iya, benar Pak Arifin. Gitu. Penjelasan dulu. Iya. Jelaskan dulu di RPP itu bahwa kita mau menilainya ini gitu. Iya, betul. Baru kegiatan intinya gitu. Pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya lah. Ini salah posisi berarti. Itu ya kakak-kakak. Kita berapa menit sih? Ini tinggal 6 menit lagi. Ya. 5 menit. Terus yang nanti dikirim itu yang modul ajar seperti apa yang lengkap? Apa yang satu lembar seperti ini untuk satu lembar aja? Oh, satu lembar enggak? Yang waktu kita disuruh bikin video pembelajaran kan tuh ya Kak? Oh, ya seperti ini juga, tapi satu lembar aja. Oh, itu juga modul ajarnya satu lembar aja. Iya. Bukan yang banyak itu. Bukan yang kalau untuk video itu seperti ini aja. Nah, saya untuk yang ABCD itu masih ini tuh di dalam RPP itu harus ada semua atau gimana itu? Yang idealnya gitu kan ya. Harus ada itu Pak Arifin. Walaupun nanti kadang-kadang yang pengawas juga kan kagak paham. Paling nggak kita tahu idealnya kan. Iya betul. Iya benar. Iya. Itu ABCD masih gimana tuh? Masih belum ini saya. Kak Henry punya tadi yang slide ABCD itu enggak? ABCD nih. Ya, nanti kirim tuh Kak Henry ya di kelas. Siap. Iya. Ringkasan saya share pokoknya. Iya, ringkasan backward design-nya tadi. Soalnya kalau mau nge-share sebelum materi nggak enak sama fasilitas. Iya, benar. Betul. Jadi saya kasih referensi seperti ini. Iya, betul. Kita mengajarkan yang benar jadinya kan. Ya, jadi bukan yang salah Pak Arifin. Iya, harus yang ideal dulu, nanti lihat lapangan kan begitu. Iya. Ya enggak? Selama ini kan begitu ideal, kita lihat lapangan dulu nih. Di sekolahnya kan berbeda-beda. Iya. Gitu kan? Betul. Ada yang bisa disesuaikan, ada yang tidak kan gitu. Ini ABCD yang saya lihat, ini tadi saya rangkum dari Pusdiklat tuh. Nanti saya ringkas, saya kirimkan. Iya. Terus info yang ini upload video itu gimana Pak Henry? Upload video sepertinya setelah kita sekarang ya? Pokoknya setelah hari ini kayaknya nih. Lalu saya lihat dulu.
upload video Upload itu. Ntar lo, nih video ada. pembelajaran ya. Ya, Iya. upload video itu Bukannya dibawa pada saat offline katanya. katanya di sini nih ada tombolnya nih upload video nih. Oh ada di-upload. Ya, setelah Nah, RPP. kalau saya nggak ada videonya tapi udah di-share di YouTube gimana itu Kak Henry? Ambil linknya aja. Itu linknya, Linknya ambil. dikirim. Oh, kopas aja Iya. linknya. Iya, linknya Kompas. Memang kayaknya linknya yang diambil. Iya. Di sini nih. Bagus itu kalau di YouTube mah. Mana ya di sini nih kayaknya nih. Oh, Nilainya juga 28 jadi Juni ya, masih 3 hari lagi. Ya. 28 Juni. Masih lama. Oh, jadi modul ajar cukup yang selembar itu ya Kak Henry ya? Ya, betul. Nah, Kalau Kak, ngomong-ngomong nih Kak, kaitannya TKSI itu kan tes kebugaran jasmani ya. Ya, Sama yang kita buat ini kan kalau nggak salah waktu yang kita di P4TK itu disampaikan bahwa TKSI ini kan harus kita sosialisasikan ya. Nah, berarti ini di luar dari TKSI ya? betul Pak. Di luar. PKSI sama PKG beda ini. Beda apa ya? Beda konten. beda program. Cuman tempatnya aja sama. Itu ya. Tempatnya aja Makanya. yang sama. Beda. Berarti benar-benar yang kemarin saya bilang tuh waktu di P4TK kan saya bilang bahwa 6 aspek itu yang di K13 kan itu patokan kita ngajar, jadi jelas anak itu apa aja aspek yang diajarkan. Nah nanti baru ada tes kebugaran jasmaninya. Tapi katanya kan nggak mesti 6 aspek katanya, gitu kan? Yang diajarkan yang penting nanti tes anak-anaknya lihat di pretest sama yang post testnya ada peningkatan katanya begitu kan ya. Terus ya saya juga ngomong juga tuh katanya kan kalau kayak gitu berarti salah satu bidang aja anak kan, kasihan yang hobinya misalnya main bulu tangkis nggak diajarkan bulu tangkis, sementara dia hobinya itu, yang ada gurunya ngajarinnya voli lagi, basket lagi, bola lagi misalnya. Iya. Ya kan yang kayak begitu juga kita ada anak-anak nggak terakomodir yang hobinya yang memang tidak ada sarana prasarananya. Sebenarnya kan kalau yang di K13 itu kenapa dikasih aspek, paling tidak kita memediasi anak-anak untuk tahu semua cabur kan, tinggal mereka yang menentukan sukanya kemana, yaitu yang mereka geluti atau mereka dalami kan begitu ya. Iya, betul. Gitu, makanya nih pas TKS ini mungkin nanti nyambungnya begini kali, tetap aspek-aspek yang ada itu dipakai, cuman kebugaran jasmaninya ada di tes awal dan di tes akhir, mungkin begitu. Kalau feeling saya, ini baru-baru ini saya aja gitu. Karena anak ini aktif bukan cuma di sekolah doang kalau kebugaran jasmaninya meningkat kan. Nggak mungkin seminggu sekali terus kebugarannya meningkat setahun. Pasti anak-anak yang di klub, anak-anak yang ikut rutin latihan di luar sekolah, itu yang kebugarannya meningkat malah. Gitu paling kayak. Ya menurut saya sih gitu. Halo? Kebanyakan ngomong nih jadinya. Iya, ini Lanjut, kita Kak. udah Lanjut, di Kak. grup utama udah Udah. selesai. Balik ke main room. Terdengar suara saya, Kak? terdengar. Siap, kedengar. Nah, kakak-kakak, ini karena waktu sudah hampir habis, seharusnya kita akan presentasi kelompok semua nih, namun saya cuma minta tolong 2 kelompok saja nih. Tiap kelompok dapat melakukan presentasi, salah satu perbaikan RPP atau modul. Setiap kelompok diberikan waktu 5 menit. Kelompok lain atau fasilitator, oke lah, teknis kalau nomor 3. Nah, 2 kelompok siapa yang mau duluan nih untuk presentasi, nanti kita akan diskusikan sama-sama, silakan. Oh, Kak Endri langsung, kelompok Kak Endri, silakan Kak. Baik Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampilkan nggak Kak? Boleh ditampilkan nggak Kak ini RPP-nya yang tadi ini? Oke, silakan Kak.
Oke, baik Kak. Oke, jadi tadi kami membahas atau meneliti RPP yang ini. Nah, tadi tujuan pembelajarannya sudah sesuai belum dengan ABCD? Ternyata ada yang belum, yaitu di C-nya yang belum. Kondisi. Di sini tidak dijelaskan kondisinya. Nah, di tujuan pembelajaran ini peserta didik dapat menganalisis berbagai keterampilan rangkaian gerak yang lebih kompleks dalam aktivitas spesifik senam lantai. Nah, ternyata kondisinya tidak dituliskan di sini. Nah, tadi direvisi. Kondisinya itu adalah peserta didik itu menonton video yang ditampilkan dan menganalisis keterampilan geraknya. Jadi itu yang kurang, yaitu kondisinya. Kemudian untuk yang 3 komponen pelajaran tadi, di sini yang kurang itu adalah tadi kan komponen pertama adalah tujuan pembelajaran. Di sini sudah tujuan pembelajaran. Sedangkan komponen kedua adalah asesmen. Nah, di sini asesmennya ada di bawah. Jadi terbalik antara asesmen dan aktivitas pembelajaran. Seharusnya yang duluan itu adalah asesmen dulu. Setelah asesmen, baru aktivitas kegiatan pembelajaran ini. Jadi revisinya dari RPP ini adalah untuk tujuan pembelajaran kurang di kondisi. Untuk di 3 komponen dasarnya itu, yaitu antara asesmen dan kegiatan pembelajaran itu terbalik. Ini kesimpulan yang kami bisa amati dari RPP ini. Tadi kami ada, siapa tadi sebutnya? Saya lupa tadi. Ada Kak Randy, ada Kak Arifin, ada Kak Abdul Rojak. Ya. Jadi itu kelompok kami tadi. Terima kasih Kak Endri. Siap. Kak, Terima kasih kelompok Kak Endri. Silakan kelompok yang lain menanggapi. Sudah sesuai nggak menurut kakak-kakak nih analisis atau perbaikan dari kelompok Kak Endri terkait RPP masing-masing? Silakan Kak. Siapa nih kelompok yang lain? Kak Indriani, silakan Kak Indriani. Baik, terima kasih Kak. Terkait dengan assessment tadi yang disampaikan, kalau tadi condition memang benar, di situ belum terlihat, dan tadi kayak juga di tingkatan di degree-nya juga belum terlihat ya. Untuk tingkatannya itu dilakukan untuk berapa lama, ataupun untuk tingkatan kesesuaiannya seperti apa, tadi belum juga disampaikan. Coba kalau tadi di-share, bisa ditampilkan lagi nggak Pak? Siap. Kita cek lagi. Nah, ini. Ya, di sini kan secara umum sekali ya. Peserta didik dapat menganalisis keterampilan gerak lebih kompleks dengan aktivitas spesifik senam lantai. Nah, ini degree-nya tidak terlihat bahwa rangkaian geraknya ini untuk senam lantai ini untuk apa? Maksudnya apakah hanya roll depan atau roll belakang atau hanya tahap gerakan awal saja atau gerakan akhir atau gerakan lanjutan. Jadi di situ tidak melihat, belum terlihat tingkatan untuk degree-nya selain tadi condition-nya. Dan yang agak menggelitik tadi masalah assessment itu yang dimaksud adalah tadi disampaikan di awal, kalau menurut saya tetap di kegiatan pembelajaran tetap disampaikan, tetapi assessment tidak langsung di awal, tapi hanya alurnya saja ya Kak ya. Iya, cuma dijelaskan aja asesmen yang akan kita jalani nanti adalah ini. Gitu. Hanya dicantumkan ya Kak? Iya, betul. Oke, baik. Mungkin itu aja Kak masukannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Kak Indri. Terima kasih kelompok Kak Endri dan masukan dari kelompok Kak Indriani. Menarik ya kakak-kakak ya, maksudnya kakak-kakak sudah mencoba menganalisis dan memperbaiki hasil RPP kakak-kakak semua sesuai dengan konsep backward design dan prinsip ABCD ketika merumuskan tujuan pembelajaran. Jadi sebelum kita simpulkan nanti kakak-kakak silahkan satu kelompok lagi, siapa nih yang akan mempresentasikan hasil analisisnya? Boleh. Kak Heru nih. Silakan kelompok Kak Heru.
Ya, bentar saya ini. Kelihatan Kak Johan? Baik. Kelihatan ya, teman-teman ya? Halo? Kelihatan, Kak. Kelihatan Kak, kelihatan. Kelihatan, Oke, Kairunya nggak kelihatan kok. saya coba untuk kita sama-sama menganalisa dari modul ajar ini. Di sini saya ada contoh tadi yang kita bahas di kelompok kita, yaitu kebugaran jasmani ya, kebugaran jasmani. Nah, kita langsung aja ke tujuan pembelajaran. Di sini kita tadi udah menandakan di dalam membuat tujuan pembelajaran dengan konsep ABCD. Di sini tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik melalui pembelajaran discovery dapat merancang program latihan dan mampu mempraktikkan latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan dan keterampilan secara pribadi, mempromosikan melalui media yang sesuai serta mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dengan meregulasi dan menginternalisasi nilai-nilai gerak seperti kolaborasi, kepedulian berbagai pemahaman diri dan situasi yang dihadapi, dan meregulasi diri serta dapat menerapkan pola perilaku hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita menurut kelompok kita tadi, untuk audiensnya ini jelas ada ya peserta didik, lalu untuk behaviornya peserta didik merancang program latihan dan mampu mempraktekkan latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani. Itu untuk behaviornya. Conditionnya di sini alat bantunya sebenarnya alat bantu kita di sini kurang ya. Ini cuman di sini ada alat bantu media, melalui media, mempromosikan melalui media sosial di sini di dalam tujuan pembelajaran. Lalu untuk degree-nya ini peserta didik dapat menginternalisasi nilai-nilai profil pelajar Pancasila, satu itu, lalu nilai gerak, ada nilai gerak, dan penerapan perilaku hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ini tujuan pembelajarannya ya. Lalu untuk asesmennya di awal pembelajaran kita ada pertanyaan pemantik ya. Di sini ada pertanyaan pemantik di dalam mengetahui sampai sejauh mana siswa mengetahui menguasai dalam merancang program peningkatan kebugaran jasmani, itu di awal. Lalu kita juga ada asesmennya itu di sini kita buat form ya, seperti form merancang. Nah ini form ini kita buatkan, jadi mereka merancang program kebugaran jasmani dari daya tahannya, nama bentuk latihannya apa, daya tahan jantung, terus frekuensinya berapa lama harinya, intensitasnya, waktunya, terus durasinya berapa lama, dari daya tahan, kekuatan, kelenturan, statis, dan dinamis. Nah ini siswa ini membuat rancangan seperti ini yang sudah kita siapkan. Lalu di dalam asesmen penilaian geraknya, dari rancangan tersebut kita juga ada nilai
keterampilannya. Nah, ini di sini ada form untuk nilai keterampilannya dari hasil rancangan tersebut. Untuk latihan daya tahan ada nggak di situ frekuensi per minggunya? Kalau ada, mereka tuliskan, ya tulis iya. Kalau tidak ada, tulis tidak gitu ya. Sampai ke latihan kekuatan otot kaki, ada nggak di rancangan dia itu? Di situ ada latihan otot kaki, otot lengan, perut, punggung. Lalu mengukur komposisi tubuh, antropometri, ada nggak di situ? Terus latihan kelenturan itu. Lalu ini kita jabarkan ke dalam skor akhir ketika analisa kita di dalam menilai rancangan siswa gitu ya. Ini untuk asesmen. Jadi ada penilaian pengetahuannya juga ada, rubrik penilaian sikapnya juga ada, terus tadi asesmen pengetahuan, ini asesmen pengetahuannya juga kita ada, bisa tes tulis dengan pilihan ganda atau uraian ya. Terus penilaian keterampilan tadi udah dijelasin. Lalu di dalam proses pembelajarannya yang terakhir, bentar. Proses pembelajarannya di sini kegiatan pengajaran. Nah, di dalam proses pembelajaran di sini saya bagi dalam kegiatan pendahuluan ya. Kegiatan pendahuluan biasanya kita ini kan dengan diisi dengan apersepsi, absensi, lalu bisa juga dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik, lalu bisa juga dengan warming up untuk isi dari pendahuluan. Lalu di dalam kegiatan inti di sini ada langkah-langkahnya sudah ada di sini ya, kegiatan inti dan sampai ke evaluasi. Di sini saya bagi ke dalam aktivitas 3 aktivitas kakak-kakak ya, sampai ke penutup. Penutup ini bisa kita isi dengan evaluasi, refleksi, dan informasi-informasi untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Kita juga bisa isi dengan cooling down atau pendinginan sampai ke berdoa. Mungkin itu Kak Johan, kalau kita lihat dari konsep backward ini ya, dari tujuan, asesmen, dan inti pembelajaran dalam kelompok kami untuk modul pembelajaran materi kebugaran jasmani. Itu mungkin Kak Johan, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Heru sudah menjelaskan ya secara detail dan komprehensif terkait modul ajar Kak Heru, dan sudah sesuai dengan konsep backward design. Di awal di sini urutannya dari atas ke bawah ya, dari depan ke belakang atau desain mundur dari tujuan, asesmen, dan aktivitas. Nah kakak-kakak, karena waktu sudah terlewat 15 menit, saya coba rangkum poin intinya. Di sini ya penekanannya seperti yang saya katakan tadi, kita tidak menganalisis struktur kurikulum Merdeka maupun bagaimana menyusun modul ajar yang komprehensif tadi. Tapi bagus sekali tadi penjelasan dari Kak Heru ya, sudah memberikan contohnya. Tapi kita membangun fondasi dalam artian bahwa komponen utama yang harus ada atau yang wajib masuk dalam sebuah perencanaan pembelajaran itu diawali dengan tujuan pembelajaran yang jelas, menggunakan salah satunya adalah prinsip ABCD. Nah, jika sudah menggunakan prinsip ABCD di tujuan pembelajaran, maka akan memudahkan kita untuk merumuskan atau merancang asesmen atau penilaian apa saja sih yang akan kita nilai dari tujuan tersebut. Sehingga ketika tujuan sudah jelas, asesmennya sudah ada, lebih mudah. Harapan dari modul ini, harapannya adalah kita lebih mudah dalam merancang aktivitas atau materi pembelajaran PJOK yang akan kita berikan. Tadi Kak Heru sudah menjelaskan secara runtut beserta
aktivitas-aktivitas yang langkah-langkah aktivitas yang dilakukan. Nah, itu poinnya kakak-kakak ya. Jadi nanti ketika kakak-kakak akan mengupload RPP lagi, cukup satu lembar saja, satu lembar dalam artian bahwa poin-poin intinya saja yang dimasukkan, tidak perlu terlalu komprehensif. Nanti kalau komprehensif atau lengkap atau detail kayak Kak Heru tadi, itu tugas kakak-kakak dengan kepala sekolah ya, masalah administrasi di sekolah. Tapi sekarang yang penting kita paham dulu apa sih poin-poin inti yang ada dalam sebuah perencanaan pembelajaran. Silahkan kakak-kakak nanti mengumpulkan tugas di LMS, baik di penguploadan RPP, perencanaan pembelajaran kakak-kakak yang sudah direvisi sesuai dengan konsep ini ya kakak-kakak ya, tidak usah terlalu panjang, yang penting poin-poinnya saja nanti yang kakak upload. Dan tugas refleksi. Nah, di sini tugas lakukan kakak-kakak di LMS, nanti silahkan dibaca di sana. Bekerja secara mandiri untuk menyempurnakan RPP atau modul ajar berdasarkan hasil analisis pada sesi sinkronus sekarang ini, dan mengunggah hasil perbaikan RPP modul ajar sesuai dengan langkah-langkah backward design. Ini yang saya jelaskan tadi. Pada bagian lakukan modul 1.6, perencanaan pembelajaran PJOK ini akan menjadi bagian awal dari penilaian aksi nyata di akhir paket modul 2. Ibu Bapak diberikan waktu pengerjaan dan akan diunggah bersamaan dengan perangkat tugas lakukan lainnya pada alur aksi nyata nantinya. Ini untuk tugas setelah kita luring kakak-kakak ya. Cuman nanti di tugas lakukan ini kakak perbaiki, misalnya nih masih ada yang tidak sesuai dengan konsep backward design atau perumusan sesuai tujuan pembelajaran sesuai prinsip ABCD, silahkan direvisi dan diunggah di kolom ID LMS di bagian lakukan. Nah, dikuatkan pemahaman yang seharusnya kakak-kakak sudah mengupload LMS. Sebelum kita daring ini, seharusnya kakak-kakak sudah mengupload LMS. Diupload saja RPP awal kakak-kakak sebelum direvisi. Nanti setelah revisi ya, sesuai dengan konsep backward design ini, kakak-kakak upload lagi di bagian lakukan modul 1.6 ya kak ya. Sama satu lagi ada tugas refleksi perencanaan pembelajaran PJOK. Nah, silakan kakak-kakak eksplorasi di LMS, elaborasi lagi di LMS apa saja tugas yang harus segera diselesaikan, karena ini merupakan salah satu penilaian nanti, diakumulasi penilaiannya. Mungkin itu saja kakak-kakak untuk sesi 1.6 ini. Semoga ada kakak-kakak mendapat manfaat atau gambaran sedikit dari bagaimana kita mengembangkan perencanaan pembelajaran PJOK. Nah, karena tadi sudah dibuka dengan doa, saya persilahkan satu orang lagi nih. Siapa yang akan menutup sesi kita kali ini dengan doa? Silakan Kak. Kak Tri, silakan Kak Tri Wahyu. Alhamdulillah, izin kakak teman-teman semua. Alhamdulillah kita telah mengetahui konsep pembelajaran, rencana pembelajaran berbasis ABCD, yaitu audience, behavior, condition, dan degree. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini, pada saat hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua, memberikan manfaat untuk peserta didik kita, memberikan manfaat yang luar biasa untuk sekolah kita agar bisa menjadi lebih baik lagi. Amin. Senior-senior saya yang ada di tempat masing-masing, mari kita sejenak membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Oke, nih ada di kolom chat. Jangan lab dulu kakak-kakak, rapatin buat malam perlombaan nanti mau pakai baju apa. Oke kakak-kakak, saya akan matikan recordnya, silahkan dirapatkan di sini. Nanti kakak-kakak langsung keluar saja jika sudah selesai rapat. Silahkan Kak. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Johan. Terima kasih Kak Johan. Terima kasih Kak Johan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.